Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Marlies dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, pemirsa, imunisasi ini dilakukan untuk membuat seseorang ini imun atau kebal terhadap suatu penyakit tertentu dengan membentuk antibodi dengan kadar tertentu. Memang antibodi ini akan dibentuk dengan vaksinasi yang sudah terjadwal seperti itu ya. Kalau kita ngomongin imunisasi itu identik dengan bayi seperti itu. Bayi memang memiliki antibodi alami yang disebut dengan kekebalan pasif. Tapi ini hanya bisa bertahan selama 1 sampai 2 bulan gitu. Nah, makanya imunisasi ini sangat penting dilakukan pada bayi dan juga anak. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu pentingnya imunisasi pada anak. Namun sebelum kita membahas tentang topik kita hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa mitos dan fakta seputar kecerdasan anak. Kita lihat yang pertama ya. Oke, memuji anak akan meningkatkan rasa percaya diri. Nah, biasanya nih, apalagi kalau orang tua gitu ya, yang ngelihat anaknya, semisal anaknya nih dapat nilai matematika itu dapat nilai 6 gitu. Kemudian, wah itu pasti marahnya sangat luar biasa. Gimana sih dek, kok dapetnya cuma 6 gitu kan? Padahal sebenarnya kalau kita bisa memotivasi dengan bilang, oh iya nggak apa-apa dapat 6, besok lagi belajarnya lebih giat ya dek ya, supaya dapat nilai 7, 8 seperti itu. Nah, kemudian apakah memang benar memuji anak ini bisa meningkatkan percaya diri dan akhirnya juga bisa ada dampaknya gitu ke akademisnya? Nanti kita akan bahas ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang kedua. Kecerdasan anak hanya dipupuk dari masa kecil. Ada yang bilang golden age, golden age, golden age seperti itu. Nah, apakah kemudian memang betul dan selalu kecerdasan anak ini dimulai dari kecil, dari usia mereka masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan ketika besar nanti agak susah dirubah nih untuk belajarnya. Seperti kalau kita lagi ngomongin bahasa gitu ya, atau belajar satu hal tertentu gitu. Kalau masih kecil tuh enak banget dipupuknya, tapi kalau udah gede itu agak susah gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas. Kita lanjut ke mitos fakta yang ketiga. Anak akan berkembang pesat jika berbicara dengan orang dewasa. Nah, ini nggak tahu nih apakah kemudian akan bisa berkembang pesat atau dewasa sebelum waktunya ya. Kita nggak ngerti apakah kemudian dengan berbicara atau ngobrol dengan orang dewasa ini akan mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang lebih banyak dibandingkan ketika anak-anak ini berbicara atau ngobrol dengan anak-anak lainnya. Nanti kita bahas. Kita lanjut ke mitos fakta yang keempat. Anak akan cerdas jika dididik mengembangkan pemikiran logisnya. Nah, kita tahu anak-anak ini kan imajinasinya tinggi. Mereka bisa mengeksplor apapun yang mereka ingin pikirkan seperti itu. Namun apakah pertanyaannya adalah dia akan cerdas jika bisa mengembangkan pemikiran logisnya? Nanti juga akan kita bahas. Yang terakhir nih, mitos fakta yang terakhir adalah membesarkan anak dengan dwi bahasa membuat terlambat bicara. Ada nih mungkin yang bapaknya orang Indonesia, ibunya orang luar negeri gitu. Akhirnya di rumah ada dwi bahasa. Apakah kemudian si anak ini merasa bingung untuk menentukan bahasa mana yang harus dipakai, akhirnya terlambat bicara. Nah, itulah 5 mitos atau fakta yang nanti akan kita bahas sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, pentingnya imunisasi pada anak. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos dan juga fakta yang berkaitan dengan kecerdasan anak. Saatnya kita untuk mengklarifikasi dan untuk membahasnya telah bersama kami di sambungan Skype dengan Miss Anastasia Satrio, MPASI Psikolog. Halo, selamat pagi Miss Anas, apa kabar? Selamat pagi, Pak kabar baik juga Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Miss Anas, terima kasih. Miss Anas, hari ini kita akan membahas nih beberapa mitos atau fakta seputar dengan kecerdasan anak gitu ya. Kita lihat yang pertama, apakah benar memuji anak akan meningkatkan rasa percaya diri? Biasanya nih ibu-ibu terutama ya, kalau anaknya pulang gitu, terus kemudian dari sekolah pulang dapat nilainya misal matematika cuma dapat 6, aduh itu marahnya luar biasa, deh gimana sih gitu kan, oh cemprepet seperti itu kan. Nah, apakah kemudian ini bisa mendemotivasi atau memotivasi dan sebenarnya memuji itu lebih baik? Iya, jadi kalau anak-anak itu perlu dipuji, cuman mungkin memang kita harus belajar cara memujinya. Mhm. Tentu yang kita nggak mau memuji yang terlalu berlebihan, aduh kamu anak paling hebat sedunia, anaknya juga
agak aneh, cringe gitu ya. Ya, tapi yang kita bisa puji adalah usahanya anak. Jadi kayak, "Oh ya, makasih ya kamu udah usaha supaya misalnya dapat nilai 6 tadi," gitu. Lalu kita bilang, "Kira-kira bisa nggak ya nanti usahanya lebih baik lagi?" Gitu. Jadi misalnya apakah jam belajar yang kemarin atau cara membaca soalnya. Jadi yang kita puji usaha bukan cuma labelnya doang, anak pinter, anak bodoh gitu. Itu yang sangat kita hindari. Oke, tapi pertanyaan kemudian adalah apakah orang tua khususnya di Indonesia sudah paham akan hal tersebut ini untuk kemudian memuji tidak memarahi anaknya? Kayaknya belum terlalu paham ya, sebagian mungkin udah ada, tapi sebagian lagi yang masih menggunakan cara-cara lama dalam mendidik anak, makanya itu salah satunya kita mengedukasi publik lewat tayangan seperti ini. Oke, intinya memuji itu baik untuk si anak seperti itu, tapi dalam kadar tertentu ya, tidak kemudian, wah kamu anak terhebat di dunia. Akhirnya dia mentok gitu, oh kayaknya 6 aja udah jadi anak terhebat di dunia gitu kan. Akhirnya dia tidak Iya. mau ada kemajuan perkembangan seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang kedua nih Miss Anas. Apakah benar kecerdasan anak hanya dipupuk dari masa kecil? Apakah betul hanya kemudian anak itu bisa dibentuk dari masa kecil aja gitu. Kemudian ketika dia mulai remaja, dewasa itu udah agak susah dibentuknya. Sebenarnya sepanjang usia anak di bawah umur 20-an, itu cuma adalah masa-masa pembentukan karena proses perubahan di otaknya lagi banyak. Tapi memang, perubahan-perubahan intens itu di 5 tahun pertama, lalu habis itu di masa remaja di usia 13 sampai 17 tahun. Jadi ada beberapa window, untuk kita membantu perkembangan anak. Oke, masih bisa seperti itu ya. Oke, berarti ini benar ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang selanjutnya. Mitos atau fakta? Apakah benar anak akan berkembang pesat jika berbicara dengan orang dewasa? Nah, ini biasanya kan anak-anak pada umumnya gitu ya. Ini hanya ngobrol sama anak-anak sebaya atau seumuran seperti itu. Tapi katanya ini anak akan lebih berkembang pesat kalau mereka ini bergaulnya, ngobrolnya sama orang dewasa. Tapi pertanyaannya apakah Iya. kemudian bisa nyambung gitu dan apakah ini tidak terlalu Ini apa ya, tergantung dewasa dengan, sebelum waktunya? orang dewasanya, bagaimana orang dewasanya itu ngomong ke anak. Hmm, Kan ada nih orang dewasa yang bisa masuk ke dunia anak, kayak misalnya jadi temennya dia, "Oh gitu, kamu hmm. menurut kamu gimana? Kenapa itu ceritanya kayak gitu?" Tapi ada orang dewasa juga yang ngomongnya kayak, "Ngapain sih kamu aneh banget, kamu kayak gini." Jadi sukanya ngejudge. Nah itu Hmm. yang kita nggak mau. Jadi kalaupun bermain sama orang dewasa, memang bagusnya itu orang dewasa kan bisa ngebantu expanding atau memperluas apa yang anak itu tahu sekarang, nambahin pengetahuan, tapi memang cara intonasinya, cara bicaranya itu harus, spesifik, bisa ramah anak. Oke, berarti fakta bisa tapi cara komunikasinya seperti itu Mhm, ya? betul. Oke, kita lanjut ke mitos atau fakta selanjutnya. Apakah benar anak akan cerdas jika dididik mengembangkan pemikiran logisnya? Nah, ini kalau kita ngomongin tentang anak kan anak itu punya daya imajinasi yang tinggi seperti itu. Apakah kemudian ini bisa mengembangkan pemikiran logisnya, Miss Anas? Iya, jadi pemikiran logis anak itu bisa dikembangkan, tapi lewat perasaan aman secara emosi dan kedekatan dengan orang tua, lalu cara komunikasi yang hangat gitu ya. Karena logika anak itu berkembang lewat apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, lalu bagaimana kita sebagai orang tua atau orang dewasa tuh menjelaskan banyak hal di sekitar anak dengan kata-kata yang empatik begini, bukan diancam-ancam, "Nanti ditinggalin ya kalau kamu nggak bisa begini, ah gini aja nggak bisa itu." Jadi memang kata-kata, kalimat, dan intonasi itu sangat ngaruh banget ke perkembangan otak dan kecerdasan anak. Nah, itu ya diksinya, pilihan katanya yang juga Mmm, sangat penting ya untuk kemudian kondisi si anak itu sendiri. Oke, kita lihat mitos atau fakta yang terakhir. Apakah benar membesarkan anak dengan dwi bahasa membuat terlambat bicara? Ini misal bapaknya orang Indonesia, ibunya orang Inggris gitu. Jadi agak susah untuk kemudian terlambat bicara karena bingung mau ngomong bahasa apa gitu. Betul atau tidak ini, heeh. Miss Anas? Oke. Nggak betul banget, nggak salah banget, jadi tengah-tengah. Jadi kalau misalnya orang tuanya itu memang berbeda bangsa, jadi, memang ada istilah namanya one parents, one language. Jadi satu orang tua, itu satu bahasa. Tapi yang sering menjadi masalah dan saya tangani menjadi terlambat bicara, itu adalah dua-duanya orang Indonesia, tapi mau pakai bahasa Inggris, padahal bahasa Inggrisnya itu bukan bahasa, ibu kita, it's not our mother language. Nah, ketika kayak gini, seringkali anak juga cuma tahu sepotong-sepotong, misalnya kita bilang gini, "Ayo ayo shake hand," gitu. Nah, itu kan nggak kontekstual, mendingan kalau mau bahasa bahasa full, itu satu bahasa. Tapi saya sebagai orang Indonesia, saya tidak merekomendasi dan tidak menyarankan kita sebagai orang Indonesia tuh anaknya dari kecil langsung bahasa Inggris, karena nanti dia nggak paham, bahasa
bahasa ibu di tempat di mana orang tuanya lahir dan dibesarkan. Jadi itu penting sekali. Toh anak-anak yang ada di luar negeri aja, orang Indonesia mereka akan belajar dulu bahasa Indonesia di rumah, baru mereka akan belajar bahasa di tempat di mana mereka tinggal setelah usia 4 tahun. Jadi penting banget fondasi bahasa ini satu-satu sih gitu. Kecuali kalau dia orang tuanya beda bangsa, one parents, one language. Jadi sama orang tua A dia ngomong bahasa Indonesia, sama orang tua yang satu lagi misalnya bahasa Inggris atau bahasa Perancis, bahasa Mandarin gitu. Oke, berarti ada istilah one parent, one language. Tapi kalau bisa belajar bahasa Indonesia dulu sebagai mother tongue-nya kita ya, seperti native-nya Iya. kita seperti itu ya. Oke, berarti tidak selalu mitos, tidak selalu fakta, tergantung treatment yang diberikan oleh orang tua untuk mendidik si anaknya untuk pakai bahasa mana yang dulu gitu ya. Oke, baik, terima kasih Miss Anas sudah berbagi bersama kita di Bincang Sehati hari ini. Sehat-sehat terus, salam untuk keluarga. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya imunisasi pada anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kami akan segera kembali.